Assalamualaikum Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak. Pak Kevin, bagaimana masih ingat dengan kami? Iya, ini perawat dari Puskesmas Jenderal Ahmad Yani kemarin ya? Iya benar Pak, Bu, kami dari PKM Ayani, saya perawat Agung dan ini perawat Juta dan Mbak Windy. Dan Ibu, Bapak, dan anak-anak saat ini. Alhamdulillah Mbak, kami semua sehat. Oh ya, syukurlah Pak, Bu. Tujuan kami ke sini akan melakukan pengkajian kesejahteraan keluarga. Nah, yang dimaksud dengan kesejahteraan keluarga, Bapak Ibu, itu adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhnya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga. Dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga, akan mudah untuk diatasi secara bersamaan oleh anggota keluarga yang lainnya. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana cara keluarga menghadapi masalah saat ini adalah dan reaksi keluarga dalam menghadapi suatu masalah, bagaimana mengambil solusinya. Apakah Bapak dan keluarga Ibu bersedia? Iya, kami bersedia Mbak. Baik, di sini saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak, Bu. Eh, Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada sus. Baik, jika tidak ada, pengkajiannya akan dilakukan oleh perawat Juwita ya Pak, Bu. Baik Sus. Pak, kalau boleh saya tahu, apakah dalam keluarga Bapak dan Ibu mempunyai suatu masalah di masa lalu, seperti masalah kesehatan, ekonomi, atau masalah lainnya? Iya sus, dulu pernikahan saya dan istri saya tidak disetujui oleh orang tua saya. Baik Pak, lalu bagaimana cara Bapak dan istri menghadapi masalah yang Bapak dan istri alami? Pertama, saya dan istri saya merasa sedih sus, ketika pernikahan kita tidak disetujui. Tapi lambat laun keluarga besar menyetujui. Dan sekarang sangat sayang terhadap keluarga saya. Apakah dengan adanya masalah tersebut, keluarga Bapak mempunyai dampak buruk? Misalnya, masalah kesehatan terganggu dan dampaknya Bapak jarang bekerja karena sakit sehingga kebutuhan ekonomi kurang atau kurang tercukupi, seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk anak sekolah, dan lainnya. Iya sus, saya mempunyai penyakit dan tidak kunjung sembuh. Saya merasa khawatir terkait dengan perkembangan penyakit saya sus. Semenjak saya sakit, ekonomi menurun karena saya tidak masuk kerja saat penyakit saya kambuh gitu sus. Baik, Pak. Bapak tidak perlu khawatir dengan penyakit Bapak. Harus tetap semangat dan Bapak terus berdoa kepada Allah agar penyakit Bapak segera sembuh ya. Baik sus. Saya lanjutkan pertanyaannya ya, Pak. Misalkan Bapak ada masalah, biasanya Bapak menggunakan mekanisme coping seperti apa? Yang misalnya biasanya ada masalah, Bapak menghilangkan stres dengan cara menonton TV, bermain dengan anak, atau bagaimana, Pak? Biasanya sih kalau saya sedang stres, saya sukanya bermain dengan anak-anak dan istri saya. Karena menurut saya, hanya mereka yang bisa membuat pikiran saya menjadi tenang. Bapak, untuk mekanisme coping, Bapak sudah baik ya, Pak? Baik, Sus.
Saya akan melanjutkan pengkajiannya ya Pak. Kalau boleh tahu bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah tersebut atau cara mengatasi masalahnya? Biasanya untuk solusi dan masalah yang saya hadapi itu saya selalu berpikir positif, kemudian tidak untuk berputus asa, dan juga saya selalu berdoa agar diberi kesembuhan. Baik Bu, sangat bagus sekali ya. Menurut Ibu, untuk resiko yang akan terjadi di masa depan itu apa ya Pak, Bu? Resikonya pasti nanti ekonomi keluarga saya akan menurun karena suami saya kan yang bekerja. Jadi saya pasti akan kesusahan, kemudian bagaimana dengan kelanjutan sekolah anak-anak saya. Baik Bu, di sini kita semua hanya bisa berdoa agar penyakit Bapak bisa sembuh dan Bapak harus selalu rutin meminum obatnya ya Bu. Baik, Sus. Baik Bu, di sini nanti saya akan menunjukkan gambar pohon ya. Nih. Ada dari level 0 sampai 4. Jika pohon dalam kondisi sempurna, yaitu lebat, berbuah, yang baik, dan berdaun, maka keluarga dalam kondisi yang sempurna. Anggota keluarga menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan. Hal tersebut berarti di dalam keluarga tidak ada masalah, maka skornya akan 0. Jika ada masalah, emosi para anggota tidak akan menyenangkan. Meskipun strukturnya masih baik, maka skornya akan 1. Jika struktur dipengaruhi oleh masalah, daun pohon mulai jatuh, maka nilai tersebut adalah 2. Berikutnya, ketika tingkat masalah adalah tinggi, struktur keluarga banyak terpengaruh, daun mulai berjatuhan, dan pohon mulai busuk, maka skornya adalah 3. Jika masalah mengakibatkan banyak dampak, semua daun jatuh, dan pohon benar-benar membusuk, maka dapat dibandingkan dengan efek pada emosi para anggota keluarga dan struktur fungsional, maka skornya akan menjadi 4. Begitu ya Bu, apakah sudah bisa dipahami? Baik, Sus. Baik, saya jelaskan lagi ya. Jadi, rantang pohon level 0 itu tidak ada masalah atau keluarga mampu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, rantang pohon level 1 itu masalah sangat rendah atau keluarga membutuhkan sangat sedikit bantuan. Selanjutnya, rantang pohon level 2 itu masalah rendah atau keluarga membutuhkan sedikit bantuan. Nah, untuk rentang pohon level 3 itu masalah tinggi atau keluarga membutuhkan banyak bantuan. Nah, untuk rentang pohon level 4 itu masalah keluarga sangat tinggi atau keluarga membutuhkan sangat banyak bantuan. Baik, Sus. Nah, baik. Nah, di sini kita bisa mulai ya dari Bapak. Kira-kira dari pohon 1 sampai 4 ada di urutan level berapa yang terjadi pada keluarga Bapak saat ini, Pak? Kalau menurut saya, untuk saat ini saya berada di level 3, Sus. Karena tadi mengenai penyakit saya, faktor ekonomi saya menjadi menurun gitu, Sus. Baik, saya tanya lagi ya. Untuk Ibu kira-kira dari pohon tersebut 1 sampai 4 ada urutan level keberapa yang terjadi pada keluarga Ibu saat ini? Keluarga saya saat ini berada di pohon nomor 3, Mbak. Nah, baik. Kalau untuk adik Rizky, kira-kira adik memilih nomor berapa nih untuk pohonnya? Saya pilih nomor 3, Mbak, masalah tinggi dan
Baik, kalau untuk adik Siti, kira-kira dari pohon 0 sampai 4, adik pilih nomor berapa nih? Pilih pohon nomor 3, Mbak. Nah, untuk keluarga Bapak dan Ibu, semua anggota keluarga memilih pohon level 3 ya Pak, Bu. Jadi di sini masalah yang dihadapi adalah masalah yang tinggi dan masih membutuhkan banyak bantuan ya Pak, Bu. Nah, di sini kunci utamanya yaitu selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan dari penyakitnya dan ekonominya cepat teratasi ya Pak, Bu. Baik, Sus. Baik, Sus. Baik Bu, Pak, Adik, itu saja pengkajian yang saya lakukan hari ini. Terima kasih ya Bu, Pak, sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya dengan jelas. Terima kasih kami sudah diizinkan untuk mengkaji kesejahteraan keluarga Bapak dan Ibu. Sama-sama, Mbak. Baik, pengkajian hari ini sudah selesai ya Bu, Pak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai pengkajian hari ini? Kalau begitu, kami pamit dulu ya Pak. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada rekan-rekan perawat. Saya Windy dan rekan saya Nilu selaku observasi. Di sini saya izin menyimpulkan hasil pengkajian tadi. Yang pertama, pengkajian mengenai kesejahteraan keluarga sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada klien dan keluarga, dijawab dengan kompeten oleh keluarga dan klien. Yang ketiga, dalam melakukan tahapan komunikasi juga sudah sangat bagus dan sangat baik sekali. Baik, kesimpulan untuk pengkajian tadi yaitu yang pertama, keluarga tersebut mengatakan bahwa pengkajian yang diderita oleh kepala keluarga tidak kunjung sembuh sehingga merasa khawatir terkait dengan perkembangan penyakit dan ekonomi keluarga. Dulu pernikahan mereka tidak disetujui oleh kedua orang tua. Akan tetapi lambat laun keluarga pun menyetujui dan sekarang sangat sayang terhadap keluarga tersebut. Saat ini malah dalam keluarga yaitu pohon level 3 yaitu keluarga mempunyai masalah tinggi dan membutuhkan banyak bantuan. Itu saja kesimpulan saya akhiri. Selamat siang.